Kami secara khusus juga di DPRD banyak hal sekarang yang sedang kami concern ya kami lakukan karena ada beberapa peraturan daerah juga yang harus kami segera revisi, kemudian juga ada peraturan-peraturan daerah baru yang harus kami putuskan. Ayo dong aktifkan kembali katanya Bandara Husein. Belum lagi dari daerah lain ke Bandung katanya sekarang relatif jauh ya katanya nggak langsung. Dulu sih bisa langsung katanya turun di Bandara Husein, langsung kita bisa jalan-jalan di kota Bandung. Tapi kan bagi kita di masyarakat selalu melihat bahwa ketika banjir mati rahosnya itu nyaman gitu. Apalagi kalau sudah banjir masuk rumah, waduh udah nggak nyaman. Oleh karena itu memang pemerintah kota Bandung ketika ingin masyarakat Bandung ini lebih sehat, lebih bahagia, ya salah satunya trotoarnya diperbaiki. Secara umum ya, kalau kita bicara pariwisata, kayaknya harus mulai dulu deh dari OPD terkait ya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Saya yakin Pak Wali Kota terpilih nanti dengan pemerintahan yang baru ini punya gagasan-gagasan besar, punya strategi besar untuk menyelesaikan masalah sampah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar PR, netizen PRFM, sangat terhormat sekali PRFM bisa hadir langsung saat ini dalam podcast PRFM dan kita bisa datang langsung ke DPRD Kota Bandung. Karena kalau pendengar PR biasanya mendengar hanya di radio saja, tapi kali ini kita hadirkan langsung wawancara eksklusif bersama narasumber yang mungkin pendengar PR sudah sering dengar ya di radio PRFM atau juga di pemberitaan yang sering kita beritakan di PRFM. Kita alhamdulillah disambut langsung narasumber kita hari ini adalah Ketua DPRD Kota Bandung, Bapak Asep Mulyadi. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam, Pak Iqbal, hatur nuhun. Bisa bertemu kembali nih dalam suasana yang ya segar. Mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi buat teman-teman di Kota Bandung khususnya untuk punya tetap harapan besar ke depan. Amin. Nah ini kan kita banyak ingin tahu tentu saja Pak ya. Selama Pak Asep menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Bandung, sudah apa saja yang dilakukan atau yang mungkin sekarang belakangan ini lagi fokusnya Pak Asep ini di hal apa nih Pak untuk Kota Bandung yang sedang dikerjakan? Boleh cerita dulu. Baik Kak Iqbal, pendengar PR, setelah dilantik berarti tahun 2024 ya kemarin. Pelantikan anggota, kemudian pemilihan pimpinan DPRD, setelah itu dibentuk AKD, alat kelengkapan dewan, dan alhamdulillah cukup lancar ya untuk di DPRD Kota Bandung. Kemudian setelah itu ternyata dihadapkan pada pekerjaan-pekerjaan yang cukup padat karena memang ada anggaran-anggaran perubahan yang waktu itu harus juga diselesaikan, ditambah lagi dengan pembahasan anggaran untuk tahun 2025 dan alhamdulillah itu sudah selesai semua. Kemudian setelah itu juga ada hiruk pikuk pilkada yang tentu saja ini juga mendapatkan perhatian penuh dari kami di DPRD dan juga masyarakat Kota Bandung. Dan alhamdulillah dengan bantuan berbagai pihak untuk pelaksanaan pilkada di Kota Bandung relatif cukup baik, kemudian lancar, tidak ada masalah, dan sampai hari ini kita juga kelihatannya nih lebih cepat, insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat awal Februari kita juga akan ada pelantikan secara serentak ya bersama kota kabupaten lain, dan kami di DPRD tentu saja ini juga harus memantau kemudian juga memastikan bahwa proses ya transisi dari pemerintah kemarin PJ wali kota kepada wali kota terpilih nanti ini juga harus bagus, harus landai sehingga proses pembangunan ini bisa berjalan dengan lancar, dan kalau itu dilakukan maka yang diuntungkan tentu saja masyarakat. Kami secara khusus juga di DPRD banyak hal sekarang yang sedang kami concern ya kami lakukan karena ada beberapa peraturan daerah juga yang harus kami segera revisi, kemudian juga ada peraturan-peraturan daerah baru yang harus kami putuskan. Di antaranya kami sekarang sedang membahas raperda terkait dengan cagar budaya. Ini juga penting ya supaya tempat-tempat bangunan-bangunan yang menjadi cagar budaya itu juga bisa kita pertahankan, bisa dipelihara. Kemudian yang berikutnya adalah kami juga sedang concern untuk membahas terkait dengan raperda pelindungan dan pemberdayaan perempuan. Ini juga menjadi penting karena ini menjadi tindak lanjut atas kesetaraan gender yang ini juga menjadi bagian bagaimana masyarakat
Bandung tentu saja banyak sekali kaum juga perempuan yang ini juga punya tempat tersendiri ya untuk bagaimana ikut kontribusi dalam pembangunan di Kota Bandung. Kami juga sekarang fokus teman-teman membahas terkait dengan Raperda reklame. Ini juga bagian penting ya, kita ingin menata visual di Bandung ini lebih baik, lebih nyaman, lebih tertata sesuai dengan peraturan dan lain sebagainya. Kami juga ada hal yang penting ke depan adalah pentingnya kita ada badan penanggulangan bencana. Nah, ini juga kami sedang bahas. Mudah-mudahan bulan ini selesai sehingga di tahun ini mudah-mudahan sudah terbentuk badan penanggulangan bencana itu untuk daerah, karena kita tahulah Bandung relatif agak rawan juga terkait dengan bencana, bahkan beberapa kali juga ada bencana yang perlu penanganan khusus, dan mudah-mudahan dengan pembentukan BPPD ini juga bisa memberikan pelayanan buat masyarakat Kota Bandung lebih baik lagi. Terakhir, kami juga sedang terus mengupayakan terkait dengan peraturan daerah bagaimana pembudayaan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila. Ini juga penting karena generasi muda sekarang khususnya ini perlu penguatan terus-menerus supaya ada jiwa nasionalisme yang semakin meningkat di masa yang akan datang. Dan kalau ini terbentuk, maka sebetulnya mudah-mudahan ya Indonesia ke depan, Kota Bandung ke depan semakin baik, karena kita banggalah punya ideologi Pancasila yang tentu saja sudah menyatukan berbagai kalangan, berbagai sudut pandang, dan mudah-mudahan ini menjadi kekuatan Indonesia ke depan. Jadi tadi cagar budaya, Pak ya, kemudian pemberdayaan perempuan, reklame, terus yang nasional tadi. Ya betul, ada apa namanya ideologi Pancasila, betul. Ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan. Nah, itu lagi dibahas terus oleh kami. Mudah-mudahan bereslah di bulan Februari atau Maret yang akan datang, kita sudah tuntas. Bahkan kita sudah menyiapkan kembali program-program peraturan daerah yang akan kita tuntaskan untuk sampai tahun 2025 di tahun yang akan datang. Baik, semoga lancar ya Pak ya. Amin, mohon doanya aja dari pendengar PR yang benar. Karena masyarakat juga harus tahu Pak apa saja yang sedang dilakukan oleh DPRD secara fungsi legislasinya kan Pak ya. Kemudian juga fungsi anggaran, fungsi pengawasan. Dari sejak Pak Asep dilantik sampai sekarang nampaknya terus berprogres terus ya Pak. Iya, agak maraton ini karena memang banyak sekali kesibukan-kesibukan, termasuk juga dengan pergantian kepemimpinan di Kota Bandung. Kita tahu dalam waktu dekat pun pasti ini ada RPJMD yang harus kita sepakati gitu ya, sehingga dari program rencana jangka panjang daerah yang 20 tahun ini kan harus dijabarkan nanti kira-kira dalam 5 tahun ke depan. Tentu saja ini sesuai dengan visi misi janji wali kota juga yang terpilih, nanti disesuaikan sehingga dalam 5 tahun kita bisa punya ukuran-ukuran kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk Kota Bandung ke depan. Baik Pak Asep, sekarang kita beralih ke isu yang sedang ramai ya Pak ya. Kemarin kan wali kota terpilih Kang Farhan sempat menyinggung inginnya diaktifkan kembali Bandara Hussein ya. Tapi ada kontranya juga karena sekarang di Jawa Barat ini kan punya Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati, Majalengka. Pak Asep juga sempat menyinggung itu, mengomentari harus ada kajian komprehensifnya. Tapi apakah pembahasan mengenai wacana Hussein ini juga memang sebenarnya sudah lama Pak begitu? Mungkin Pak Asep pernah ngobrol juga dengan Kang Farhan. Atau sebagainya Pak? Ya memang aspirasi terkait dengan pembukaan kembali ya, reaktivasi Bandara Hussein ini banyak juga. Aspirasi yang masuk kepada kami di DPRD, mereka punya harapan betul. Ayo dong aktifkan kembali katanya Bandara Hussein. Belum lagi dari daerah lain, ke Bandung katanya sekarang relatif jauh ya, katanya nggak langsung. Dulu sih bisa langsung katanya turun di Bandara Hussein, langsung kita bisa jalan-jalan di Kota Bandung. Dari negara lain juga sama, teman-teman dari Malaysia, dari Singapura juga sama. Dulu katanya enak nih ke Bandung dan sebagainya. Artinya harapan-harapan dari masyarakat juga sudah masuk ke kami di DPRD. Dan di DPRD pun bahkan di periode yang sebelumnya ini sudah jadi pembahasan cukup ramai ya di kami di DPRD. Bahkan di kami di DPRD sudah juga melakukan audiensi kepada Kementerian Perhubungan ya terkait dengan banyaknya aspirasi dari masyarakat untuk mengaktifkan kembali Bandara Hussein ini. Hanya saja kan dalam perkembangannya kita tahulah hari ini pemerintah pusat melalui juga
provinsi ya, bagaimana sudah diaktifkannya Bandara Kertajati, kemudian tambah lagi sekarang sudah ada aktivasi kereta cepat dari Halim ke Bandung. Maka perkembangan-perkembangan ini lebih kompleks begitu ya. Betul banyak harapan dari masyarakat untuk mengaktifkan kembali Bandara Hussein, karena persepsi orang seringkali tetap ya Bandung ini di samping kota kabupaten lain itu menjadi tujuan yang favorit buat teman-teman di daerah untuk datang ke Bandung. Ya tentu saja dengan makanan yang variatif, kemudian udaranya yang relatif masih sejuk dan sebagainya, ini menjadi harapan buat teman-teman dari daerah lain untuk datang ke Bandung. Oleh karena itu transportasi menjadi bagian penting dan wajar kalau masyarakat memang mengajukan aspirasi kepada kami untuk mengaktifasi kembali. Namun sekali lagi ya, ketika kemarin aktif KUN di Bandara Hussein kan bukan tanpa tantangan. Kita merasakan ada parkir yang masih perlu dioptimalisasi, kemudian jalur untuk menuju dan pulang dari bandara juga ini juga perlu ada pengaturan, sehingga bisa jadi dengan pengaturan atau dengan aktivasi Bandara Kertajati itu harapannya kan bisa lebih lapang, lebih leluasa gitu. Hanya saja memang sampai saat ini kelihatannya nih masih perlu mengoptimalisasikan bagaimana di Bandara Kertajati. Oleh karena itu kami mengusulkan memang ketika ada usulan-usulan dari masyarakat kepada kami juga, dan kemarin bahkan wali kota terpilih mengusulkan untuk aktivasi kembali, secara umum kami dukung karena pasti itu harapan banyak orang dari kota Bandung untuk mengaktifkan kembali. Betapa masuk memori persepsi kita ya ketika pergi ke Bandung, kemudian langsung turun ke Bandung, datang ke Bandung, kemudian kita bisa menikmati kota Bandung dengan banyak waktu begitu. Di samping kita harus datang dulu ke Kertajati atau datang dulu ke Halim, harus naik bus, memang agak ribet gitu. Oleh karena itu kami mengusulkan memang perlu ada kajian yang komprehensif. Artinya dikaji gimana dengan menghidupkan kembali bandara ini, bagaimana nanti dampak kepada Kertajati. Kemudian kalau ini dihidupkan, bagaimana dampak kepada kereta cepat. Ya. Kenapa tidak misalnya diaktifasi Kertajati, kemudian dengan sistem paket langsung transportasi ke Bandung dipermudah dan sebagainya. Apalagi sekarang kan tol udah enak, jadi Sundawnya udah lancar. Artinya peluang-peluang itu bisa kita lakukan banyak hal. Dan itu kan nggak bisa hanya disampaikan secara singkat, perlu ada kajian yang menyeluruh. Bahkan kalaupun ternyata harus aktivasi, kira-kira gimana nih parkirnya, gimana dengan landasan yang sebagainya, itu perlu ada kajian yang komprehensif. Jadi pada intinya kami merespon positif apa-apa yang diisukan atau diusulkan oleh wali kota terpilih, dan kami sangat sejalan dengan banyak sekali masukan dari masyarakat juga aspirasi kepada kami. Namun sekali lagi bahwa aktivasi Bandara Hussein yang dikatakan sebagian orang ini juga mempengaruhi perputaran ekonomi, bisa jadi betul. Tapi kami yakin bahwa tentu saja bukan satu-satunya. Untuk mengaktifasi ekonomi, untuk memutarkan kembali ekonomi pasca Covid yang luar biasa sekarang. Banyak orang sekarang menghadapi tantangan yang tidak sedikit, dan banyak orang juga yang berharap betul ketika aktivasi Bandara Hussein itu bisa memutarkan kembali ekonomi kota Bandung. Kami yakin betul itu juga akan mempengaruhi perputaran ekonomi, tapi kami yakin juga bahwa bukan satu-satunya cara untuk memutarkan ekonomi Bandung dengan hanya mengaktifasi Bandara Hussein. Tapi kalaupun Bandara Hussein disetujui oleh Kementerian Perhubungan, kami sangat bahagia sekali karena aspirasi masyarakat berarti bisa ditunaikan. Baik. Ya, berarti sama Pak, kayak di PRFM memang banyak juga masyarakat yang mintanya pengen aktif lagi. Iya, betul. Termasuk juga ke DPRD juga banyak suara-suara seperti itu. Banyak. Pada dasarnya mendukung, tapi harus dikaji secara komprehensif. Dan kalau kita kaitkan dengan potensi ekonomi ke depannya, wisata, mungkin Hussein bisa membantu, tapi bukan satu-satunya. Betul. Harus dikaji lebih komprehensif, dan kami yakin tantangan di Kota Bandung juga kan banyak. Artinya itu hanya bagian dari hal-hal yang harus kita kerjakan ke depan, walaupun banyak PR nih yang harus kita selesaikan di Kota Bandung yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Bandara pasti banyak juga yang punya kepentingan untuk itu diaktifasi, tapi mungkin juga ada sebagian banyak orang juga yang mungkin tidak terlalu berpengaruh dengan aktivasi itu. Kalau
sebelumnya pernah audiensi juga dengan Kementerian Perhubungan. Iya. Nanti akan dilanjutkan lagi tidak Pak? Ya tentu saja kami dari DPRD sekali lagi karena ini aspirasi dari masyarakat, kami akan perkuat ya, apalagi ini dari Pak Wali Kota terpilih juga bersemangat untuk itu. Kami akan terus melanjutkan upaya-upaya itu untuk ya sambil di pemerintah juga melakukan kajian, kami juga di DPRD akan menyampaikan usulan-usulan itu karena ini kewenangannya ada di pemerintah pusat. Ada kewenangan di pemerintah pusat dan kami harus juga menyampaikan aspirasi yang sampai kepada kami kepada pemerintah pusat. Baik, luar biasa itu tadi ya penjelasannya. Karena waktu wawancara di PRFM kan kita waktunya terbatas waktu itu Pak ya. Jadi kita bisa lebih tahu penjelasan lengkap dari Pak Asep nih. Nah, kemudian kalau bicara Kota Bandung pasti kan potensi wisata terus ya Pak ya. Yang orang datang ke sini ingin liburan. Dari luar Bandung ingin liburan, tapi kemarin kita juga cukup kaget karena di Pasteur banjir lagi Pak. Dulu data saya lihat-lihat terakhir tuh 2018 ternyata sekarang banjir lagi meskipun kemarin dari banjirnya lumayan ini ya besar ya, sampai macet, 2 jalur ya. Iya, di kedua arah. Nah ini banjir kan menjadi salah satu hal yang harus diantisipasi nih Pak Asep. Kalau pandangan Pak Asep seperti apa melihat banjir Kota Bandung? Bandung ini kan memang secara posisi ya cekungan ya, cekungan. Kemudian kita punya harapan besar ke depan itu justru air itu lebih banyak tertahan gitu. Kan seringkali kita di musim kemarau kurang cairnya ya, kurang cair gitu. Pas musim hujan seurting cair kan gitu. Ini kan problem gitu. Makanya memang untuk urusan-urusan ini banjir sekali lagi ya, saluran-saluran drainase kita sebetulnya kan perlu revitalisasi ya ke depan ini karena tidak sedikit juga yang saluran-saluran air ini sekarang ya sudah ada pendangkalan, belum lagi sudah sebagiannya ada yang ketutup gitu ya, belum lagi mungkin dengan budaya kita yang harus terus diperbaiki ya terkait dengan buang sampah yang harus teratur dan sebagainya. Ini menjadi tantangan tersendiri dan tentu ketika musim hujan datang, kemudian apalagi hujannya besar dan agak lama, itu udah pasti di daerah-daerah tertentu itu ada titik-titik genangan air. Ya walaupun pasti kalau pemerintah dia punya ukuran-ukuran. Genangan air itu lama titik genangan dan jumlah banyaknya titik genangan. Itu pasti ada ukuran-ukuran. Tapi kan bagi kita di masyarakat selalu melihat bahwa ketika banjir mati raosnya itu nyaman gitu. Apalagi kalau sudah banjir masuk rumah, waduh udah nggak nyaman. Oleh karena itu ini harus jadi perhatian pemerintah. Sebesar apapun banjir itu, genangan selama apapun itu harus menjadi perhatian. Tidak boleh lagi ada genangan air. Ya kan kalau kota modern harusnya air itu tadi, air ketika musim kemarau juga tetap tersedia begitu. Ketika musim hujan ya airnya jangan terlalu melimpah begitu. Berarti apa? Penghijauan juga penting, saluran drainase juga penting. Makanya ada sebagian kemarin di anggota DPRD yang menyampaikan ini juga sama, perlu kajian yang mendalam terkait dengan saluran drainase ini. Memang betul, karena banyak juga di beberapa tempat yang drainasenya udah nggak layak begitu di situ. Ini harus jadi perhatian pemerintah. Makanya kami juga menyampaikan ini justru harus menjadi poin penting perhatian pemerintah baru, wali kota terpilih, ya. Banjir karena ketika wisata datang kan orang mikir ya di Bandung kemana nih ke Bandung kemana nyaman Bandung kan pas dikasih datang keluar dari pintu tol banjir kan itu persepsi jadi kurang baik artinya ya tempat-tempat yang tadi menjadi langganan banjir walaupun tentu saja banjir itu kan datangnya musim hujan kalau musim halodo berarti banjir tapi tetap saja karena kita mau tidak mau ya ketika hujan ini juga sering harus jadi perhatian pemerintah ya dinas terkait harus fokus ya merencanakan ini secara terencana ya bukan hanya hanya bagian-bagian kecil tapi harus ada terencana strategiknya kira-kira 5 tahun ke depan tuh apa saja bertahap yang paling penting ada tahapannya sehingga dalam 5 tahun ke depan tuh bisa tuntas begitu ini masalah banjir karena kami yakin kalau masalah banjir ini juga diselesaikan ini peluang persepsi publik kepada kota Bandung yang menjadi tempat tujuan wisata itu akan semakin baik di masa yang akan datang. Iya. Tapi sayang sekali ya Pak ya artinya banjir ini kan terus-terusan ada saja kalau musim hujan Bandung banjir mulu gitu ya. Eta teh banjir teh aya oge anu mangpet. Janten memang tadi sampah gitu. Tadi di samping drainasenya tadi udah dangkal kecil, sampahnya juga
mampet di situ. Bahkan di beberapa titik ada juga tuh yang saluran air dari jalan itu pas pembuangan ke saluran drainasenya ketutup. Nggak tahu ketutup atau ditutup dengan sengaja. Mohon maaf nih, nggak tahu nih. Karena ada juga memang yang diuntungkan dalam tanda kutip ketika banjir itu agak lama di jalan. Ayah mobil mogok, ayah motor mogok, didorong. Ya itu biasanya ya tambah penghasilan. Ya tentu kita tidak berharap itu semuanya. Saya yakin ini hanya oknum aja di tempat-tempat tertentu. Saya yakin Bandung nih, orang Bandung tuh nyaah ke Bandung, ingin menikmati Bandung nih nyaman. Kemudian persepsi publik kepada Bandung juga baik. Jadi yuk kita jaga bareng-bareng lah. Ini Bandung kota kita. Sampah juga tadi ya dibuang harus pada tempatnya. Sungai harus kita jaga, aliran cair drainase harus kita jaga supaya kalaupun datang hujan kemudian ternyata melimpah airnya nggak lama gitu, sambil menunggu nih pelaksanaan perencanaan strategik dari pemerintah kota ke depan itu bertahap semakin baik di masa yang akan datang. Jangan sampai wisatawan pas baru masuk Bandung sudah disambut banjir. Waduh. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi kita Pak ya. Janganlah. Kemudian Pak, wisatawan ini kan ingin menikmati Bandung, jalan-jalan di trotoar, begitu Pak ya, menikmati trotoar. Tapi tidak sedikit juga trotoar yang malah jadi lahan parkir. Kemudian ada yang sudah rusak juga dan lain-lain. Menurut pandangan Pak Asep, fungsi trotoar di Kota Bandung itu seperti apa sih Pak? Apakah memang belum optimal nih, kita harus Bandung perhatikan? ini kan enak untuk dinikmati harusnya ya. Udaranya sejuk, jadi orang tuh suka kalau orang keluar rumah gitu loh untuk jalan-jalan. Untuk jalan-jalan, menghirup udara segar, mencari makanan, kan enak keluar gitu. Orang Bandung tuh senang ngumpul, senang kongko keluar. Bahkan saya juga pernah tuh jalan dari daerah Kopo jalan ke Muhammad Toha, lumayan juga ternyata ya, banyak tantangannya di trotoar itu. Saya melihat sebetulnya dari pemerintah sudah ada perencanaan ada perencanaan membangun trotoar di beberapa tempat, walaupun masih banyak daerah-daerah tertentu yang masih belum terjangkau nih untuk trotoar semakin baik. Ya, terutama daerah-daerah selatan, saya pikir juga harus dapat perhatian dari pemerintah karena manusia itu diciptakan kan sebenarnya untuk berjalan. Dan ketika berjalan itu kan otot-otot kaki itu menjadi kuat gitu. Bahkan kekuatan otot-otot kaki ini menyehatkan. Seringkali justru ketika otot kaki ini lemah, itu lemah kepada seluruh anggota tubuh ini. Oleh karena itu memang pemerintah Kota Bandung ketika ingin masyarakat Bandung ini lebih sehat, lebih bahagia, ya salah satunya trotoarnya diperbaiki. Ya, trotoar itu harus enak untuk dipakai jalan kaki. Gimana supaya enak dipakai jalan kaki? Pertama harus rata trotoarnya. Ya, walaupun betul ya di kita di trotoar tuh memang agak bersaing nih dengan pohon. Begitu. Satu sisi bagus karena pohon ini menjadi tempat berlindung dari terik matahari, kemudian juga dari udara yang kotor bisa diserap segala macam. Satu sisi bagus, tapi sisi lain seringkali nih trotoar ini rusak karena pohon yang tumbuh. Nah, makanya saya udah usulkan juga ke pemerintah segera di pohon-pohon di trotoar itu harus dipakai semacam pelindung supaya si akarnya itu tidak merusak trotoar. Karena kalau merusak, namanya pohon kan tumbuh setiap hari, setiap waktu. Sementara pertumbuhan itu dia akan mengganggu trotoar yang sudah kita bangun. Akhirnya dibangun tahun ini, tahun besoknya rusak, rungkad lah istilahnya gitu si trotoar. Nah, ini harus jaga. Nah, belum lagi tadi masalah parkir, betul. Trotoar itu fungsinya untuk jalan kaki, bukan untuk tempat parkir. Dan itu harus dilakukan juga kesadaran oleh kita, masyarakat Bandung. Yuk kita parkir pada tempatnya. Walaupun tentu saja pemerintah punya tugas besar di situ menyiapkan lahan parkir yang bagus, rumah-rumah parkir. Karena ya bisa jadi teman-teman juga parkir di mana saja karena mungkin tempat parkirnya terbatas. Ini juga jadi PR buat pemerintah untuk menyiapkan lahan-lahan parkir. Tapi pada prinsipnya bahwa ketika kita bicara trotoar, saya merindukan trotoar Bandung ini nyaman, lebar, rapi, tertata. Jangan sampai ada trotoar yang nggak rata, belum lagi yang bolongnya belum ditutup. Itu kan membahayakan gitu buat masyarakat. Jadi kami akan terus dorong, terus awasi pemerintah untuk tetap merencanakan pembangunan trotoar ini bagus di Kota Bandung. Kalau trotoarnya bagus, masyarakat Bandung enak loh jalan-jalan di Kota Bandung ini.
kita bisa jalan-jalan menikmati suasana Bandung ya Pak. Persis, Bandung ini visualnya harus dilakukan. Iya. Nah itu terus sempat disampaikan juga wali kota terpilih kemarin. Gimana katanya akan membangun gedung-gedung parkir di lahan-lahan yang tidak terpakai begitu. Itu menurut Pak Asep bagus tidak Pak? Oh bagus, karena Bandung ini memang menjadi kota tujuan kota-kota di sekitarnya untuk datang ke Bandung. Dari sekitar Kabupaten Bandung, dari Cimahi, dari Kabupaten Bandung Barat, dari Sumedang, bahkan dari luar kota banyak yang ke Bandung sekarang ini menikmati ya di sore hari, di hari libur dan sebagainya begitu. Ya dengan segala fasilitasnya tentu saja ini satu sisi menguntungkan buat kota Bandung, tapi sisi lain kalau kita tidak kelola dengan baik, ini malah menjadi hal yang menjadi tantangan buat kota Bandung. Parkir misalnya. Ketika banyaknya pendatang menggunakan mobil, motor, kemudian tidak disiapkan lahan-lahan parkir, ini kan jadi di mana saja parkir. Iya. Padahal kalau kita siapkan rumah parkir, tempat parkir di aset-aset yang mungkin bisa dioptimalkan itu, pertama parkir lebih teratur, bahkan bisa menjadi pendapatan retribusi buat kota Bandung. Nah, ini bisa lebih terarah gitu. Jadi kami sih sangat mensupport, mendukung kalau memang ada gagasan-gagasan untuk menyiapkan lahan-lahan parkir, rumah-rumah parkir, sehingga bagi kami juga masyarakat Kota Bandung nyaman melihatnya gitu. Bagi pengunjung juga merasa aman parkirnya, tapi juga bagi pemerintah Kota Bandung menjadi pendapatan retribusi daerah. Gitu. Jadi ini penting sekali lah di ke depan harus menjadi prioritas juga bagaimana ini penyelenggaraan tempat-tempat parkir ini disiapkan. Jangan sampai pungli lagi Pak ya, pungli parkir ya itu. Karena kalau lahannya sudah jelas, masyarakat juga bisa datang ke sana, pengelolaan juga jelas ya, jadi pendapatan juga untuk Kota Bandung. Betul. Yang pakai jalan juga nyaman, pakai trotoar juga nyaman ya Pak. Betul. Nah, terus kita ke salah satu potensi wisata di Kota Bandung, Cihampelas Pak. Cihampelas. Oh, nah, itu kan masih tuh orang tuh pengen ke Cihampelas katanya ya. Tapi ada teras Cihampelas kan di atasnya Pak. Nah, selama ini kan sejauh ini kita ikuti perkembangannya kok malah sepi teras Cihampelasnya gitu loh. Nah, itu menurut Pak Asep gimana Pak, harus digimanain? Kan ada potensinya kan. Dulu kan wali kota sebelumnya sampaikan dari bawah supaya pindah ke atas. Kalau kita lewat sekarang sih di atas juga kok sepi gitu. Itu kan bisa jadi potensi wisata sebenarnya Pak ya. Betul, selain potensi yang sana kita teras Cihampelas dulu. Gimana Pak Asep kalau teras Cihampelas? Iya, secara umum. Kalau kita bicara pariwisata, kayaknya harus mulai dulu deh dari OPD terkait ya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Sekarang ini kan namanya kan Disbudpar ya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kelihatannya mungkin pariwisata harus dapat perhatian ya. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Mungkin ini juga jadi bahan kajian, bahan pertimbangan nanti. Kelihatannya pariwisata harus menjadi poin penting. Betul, budaya sangat penting, ya, tapi bahwa pariwisata juga tidak kalah penting begitu ya. Nah, bicara terkait dengan teras Cihampelas dan juga tempat-tempat lain di Bandung ini, karena teman-teman dari daerah lain kan datang ke Bandung ini seringkali ya mungkin hanya tinggal di hotel, kemudian cari penginapan di Bandung, kota Bandung, kemudian cari makan di Bandung, jalan-jalan di Bandung, walaupun seringkali untuk menikmati alam itu ke daerah selatan atau daerah utara atau daerah barat hari ini. Artinya apa? Pintu masuk Bandung ini harus dijadikan potensi mereka juga menikmati Bandung. Ya salah satunya misalnya wisata belanja, ya kan? Bandung ini potensi. Ketika bicara orang lain datang ke Bandung, kan ada kekhasan Bandung ini. Bicara tentang tadi makanan, bicara tentang fashion, itu pasti orang datang ke Bandung tuh ingin menikmati itu. Makanya tempat-tempat belanja itu harus dibuat, pertama adalah nyaman buat pengunjung, tapi juga bagi pelaku UMKM juga ini bisa menjadi potensi untuk meningkatkan pendapatan. Nah, salah satunya adalah teras Cihampelas. Idenya cukup baik ya, walaupun tentu saja zaman berubah ya kan, kemudian situasi berubah. Dulu Cihampelas ini kan menjadi satu dari 7 kawasan industri ya kan. Hari ini kita lihat memang perlu ada penguatan dari pemerintah ya. Karena Cihampelas ini banyak sekali di situ juga pelaku-pelaku UMKM yang butuh juga perhatian dan support dari pemerintah.
Jadi kami berharap sebenarnya teras Cihamplas, termasuk Cihamplasnya, itu bisa dihidupkan kembali dengan potensi-potensi kekhasannya. Dan kalau kita bicara terkait dengan teras Cihamplas, ini kan dinaikin ke atas tuh. Dinaikin ke atas. Ya ketika itu dinaikin ke atas, harus ada daya dukung yang membuat orang tertarik ke atas. Ya disiapin di atasnya, orang juga jualan di atas, tapi tidak ada daya tarik. Yang namanya UMKM, pedagang, ya pasti akan suka kalau jualan itu banyak yang datang gitu. Nah ini mungkin masalah akses. Jadi akses dari bawah ke atas itu harus diciptakan yang membuat nyaman. Tapi juga dari atas ini harus ada akses lagi yang membuat apakah itu ke mallnya misalnya ya, itu harus ada aksesnya, ada hubnya segala macam. Tapi juga di atas harus dibikin nyaman. Apa kira-kira yang membuat daya tarik orang datang ke atas begitu? Apakah ada pertunjukan musik di atas mungkin gitu Pak ya? Ya bisa atau ada pagelaran tertentu di atas supaya orang datang ke atas. Betul. Gitu ya? Karena kami juga dapat masukan, dapat aspirasi dari teman-teman UMKM ya di Teras Cihamplas. Pak, ini gimana dong? Aktivasi kembali dong Teras Cihamplas. Kami katanya disuruh ke atas, tapi setelah itu di atas sepi, ya kan, orang malah nggak mau ke atas. Ini harus jadi bahan kajian juga di teman-teman di dinas terkait ya. Gimana nih untuk mengembalikan kembali bahwa konsep awal menghidupkan Teras Cihamplas itu kan supaya hidup, ya supaya hidup, UMKM-nya hidup, orang juga datang ke situ, harus Instagramable gitu ya, harus enak gitu, jadi foto-foto dan lain sebagainya. Kalau itu dilakukan sih, insya Allah mudah-mudahan ke depan semakin baik di Teras Cihamplas. Nah, kemudian tadi Pak Asep juga di awal sempat membahas tentang Perda untuk kedepannya cagar budaya, Pak ya? Iya. Nah, itu juga jadi wisata harusnya bisa, Pak. Oh betul. Wisata-wisata cagar budaya kita, sejarah yang pernah ada di Kota Bandung. Sepertinya promosinya harus ditingkatkan itu, Pak ya? Iya. Perkampungan di wilayah-wilayah itu ternyata banyak sekali para pelaku seni dan budaya di Kota Bandung ini yang kalau kita aktifasi ya, berikan fasilitas oleh kita, misalnya ada gedung pertunjukan, itu mereka sangat appreciate gitu. Kan di kita ada namanya tempat, misalnya mohon maaf nih di Mayang Sunda, di daerah mana itu, di Petal yang sebagainya, itu kan bisa dioptimalkan untuk mengaktifasi mereka. Keuntungannya apa? Keuntungannya para pelaku seni dan budaya juga merasa terfasilitasi, bahwa negara dalam ini pemerintah hadir buat ngebantu mereka. Tapi sisi lain bisa menjadi potensi wisata. Tapi harus integrasi dengan siapa? Dengan perencanaan, misalnya dengan rencana apa nih event-event yang akan dibangun untuk tahun 2025. Jadwal itu juga harus dimasukkan kepada rencana dari tim pelaksana pendamping wisatawan misalnya. Kan kalau kita ke daerah lain, mohon maaf ya, misalnya atau ke negara lain, kita datang ke satu negara itu sudah ditentukan kita harus datang ke A, ke B, ke C. Kita belanjanya kadang-kadang ditentukan juga ada yang wajibnya. Jadi datang ke satu negara itu ada tempat yang wajib, ada tempat yang sunnah gitu lah. Ada yang memang wajib dikunjungi, ada yang mau datang mau nggak terserah gitu lah. Tapi buat tempat-tempat yang wajib itu di Bandung bisa dilakukan. Ya, kerjasama dengan travel misalnya, buat travel ini harus dilakukan nih kunjungan. Sekarang kayak di mana itu, di Bance ya, ada tempat bersejarah di situ. Para tokoh-tokoh wanita di Bandung juga banyak. Itu kan bisa jadi tempat wisata yang menambah ya, bukan sekedar wisatawan itu datang kemudian menginap, makan, belanja, tapi juga bisa menikmati tadi sejarah-sejarah Kota Bandung ke depan. Karena budayanya kuat juga di Bandung, sejarahnya apalagi. Bandung ini penyimpan banyak sejarah yang ini kayaknya menarik apabila wisatawan disajikan wisata itu, Pak ya. Betul. Dan ini harus dilakukan pola integrasi antar OPD. Makanya kami berharap nanti wali kota terpilih ini dikuatkan. Misalnya ketika kita bicara wisata, kan tetap bagaimana nih pola aksesnya, jalan rayanya. Kemudian tadi siapkan parkirnya seperti apa, ya. Kemudian parkir, jalannya, UMKM-nya, sehingga datangnya wisatawan ke Bandung ini bukan sekedar kita menikmati banyak orang datang ke Bandung, tapi harus punya efek kepada masyarakat. Bener ya, ketika wisatawan datang ke Bandung itu, ekonomi kita semakin baik. Kan sedih kita, kita banyak yang datang ke Bandung, tapi masyarakatnya tidak lebih sejahtera, kan nggak mau juga kita seperti itu. Ingin justru bahwa Bandung menjadi kota wisata itu punya dampak langsung kepada masyarakat semakin sejahtera. Dan itu harus dilakukan kolaborasi, integrasi antara dinas-dinas terkait. Baik nih, pendengar PR, netizen PR FM, Pak Asep, nanti tanggal 6 ya,
akan dilantik kabarnya. 6 Februari ya. 6 Februari, bentar lagi nih Pak. Tentu saja punya ini dong Pak, pesan atau juga mungkin PR ya, PR Kota Bandung. Tadi sebagiannya sudah kita bahas, tapi ada lagi nggak yang lain? Atau mungkin boleh disampaikan nih Pak, untuk wali kota nanti yang akan berdampingan juga dengan DPRD tentu saja Pak ya, membangun Kota Bandung apa Pak? PR-nya nih. Ya kalau bicara PR banyak ya, banyak banget Bandung ini, dan itu diukur dari aspirasi masyarakat yang masuk kepada DPRD banyak banget. Tapi kan bahwa Bandung hari ini juga tidak lepas dari peran-peran para tokoh-tokoh yang lalu ya, pemimpin-pemimpin yang lalu sudah membangun, sudah merencanakan. Ya walaupun tadi ketika sudah membangun ada aja PR yang belum selesai begitu kan. Artinya apa? Ketika nanti wali kota terpilih kemudian dilantik, sebetulnya harus disadari ini adalah merupakan kelanjutan estafet untuk program membangun Bandung semakin baik di masa yang akan datang. Banyak yang sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang terdahulu, tapi juga banyak PR. Dan oleh karenanya, maka karena PR ini masih banyak, ada beberapa yang diselesaikan, harus ada prioritas, gitu kan? Prioritas. Karena kalau bicara masalah banyak, tanya ke setiap orang, ini masalahnya ini masalah. Setiap orang punya keinginan, ya. Walaupun tetap kita harus punya rencana yang cukup bagus dengan rencana pembangunan jangka panjang. Kemudian nanti rencana pembangunan jangka menengah, kira-kira apa yang menjadi prioritas. Walaupun memang harus punya prioritas yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Karena bagi masyarakat sebenarnya sederhana, ya Bandung ini harus nyaman menjadi tempat tinggal, gitu ya. Tapi juga Bandung ini harus menjadi nyaman untuk dikunjungi banyak orang. Kemudian ekonominya harus semakin mudah, lapangan pekerjaan, kan itu sebetulnya. Dan itu juga menjadi PR beberapa hal terkait dengan Kota Bandung. Salah satunya adalah lingkungan. Hari ini lingkungan ini menjadi PR utama kelihatannya nih pemerintah Kota Bandung ke depan. Dan bicara tentang lingkungan pasti di dalamnya ada sampah. Di dalamnya ada banjir tadi sudah disampaikan. Ini harus menjadi prioritas utama karena Kota Bandung dengan penduduk yang cukup besar, produksi sampahnya juga cukup besar. Ini harus menjadi prioritas dan perlu ada penanganan yang lebih serius, penanganan yang lebih komprehensif, dan mungkin bisa jadi dengan penanganan teknologi ya ke depan. Karena kota modern tentu saja nggak cukup kita sampah dikumpulkan dibuang, perlu ada penanganan secara teknologi. Saya yakin Pak Wali Kota terpilih nanti dengan pemerintahan yang baru ini punya gagasan-gagasan besar, punya strategi besar untuk menyelesaikan masalah sampah ini. Yang kedua masalah banjir juga betul ya, ini menjadi perhatian juga pemerintah karena tadilah banjir masuk riweuh urang teh nya macet, nya kalalotor, kaganggu ekonomi dan sebagainya. Ini juga harus jadi perhatian pemerintah ke depan untuk bagaimana masalah banjir ini minimal bisa dikurangi begitu ya, syukur-syukur bisa sampai tidak ada, dan itu untuk jangka panjang perlu ada perencanaan yang lebih strategik. Yang kedua, tidak kalah penting juga adalah masalah tadi kemacetan. Ini juga menjadi prioritas harus dari pemerintah ke depan. Dan alhamdulillah kalau sekarang ada support, ada upaya-upaya dari pemerintah pusat, dan ini nggak boleh berhenti di situ saja, harus terus kolaborasi, karena ketika kita bicara masalah kemacetan ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah Kota Bandung. Perlu kolaborasi dengan pemerintah provinsi, perlu juga kolaborasi dengan pemerintah pusat dan sebagainya. Walaupun tetap saja bahwa hal-hal yang bisa diselesaikan oleh pemerintah Kota Bandung ini harus menjadi concern ke depan ya, terkait dengan kemacetan. Tadi diantaranya bagaimana parkir lebih tertata, kemudian pengaturan arus lalu lintas ya, kerjasama dengan tadi Dinas Perhubungan dengan kepolisian dan sebagainya. Kemudian juga petugas juga ini harus dievaluasi apakah perlu penambahan dan sebagainya terkait dengan penambahan SDM di di pengaturan lalu lintas, itu jadi penting. Termasuk juga wacana gimana nih untuk juga mengatur lalu lintas terutama di perlintasan kereta api. Ini juga harus menjadi concern juga dari pemerintah ke depan supaya kemacetan ini semakin berkurang ya. Nanti dengan adanya transportasi publik ini harus juga mendorong bagaimana masyarakat
Kota Bandung itu tertarik dengan transportasi publik. Jangan sampai pemerintah mengeluarkan kebijakan ada transportasi publik, tapi tidak bergeming masyarakat untuk menggunakan transportasi publik. Ya, salah satunya tentu masyarakat berkeinginan ketika transportasi publik itu pertama nyaman, kemudian tepat waktu, ya, keberangkatannya ada terjadwal, sampai di tempat tertentu juga terjadwal, dan biaya yang dikeluarkan juga kompetitif. Ini harus menjadi concern pemerintah supaya animo masyarakat untuk menggunakan transportasi publik semakin baik. Karena kalau itu dilakukan, mudah-mudahan penggunaan mobil atau kendaraan pribadi juga semakin berkurang. Selain kemacetan, yang berikutnya tadi kalau kemacetan pengen parkir ya harus tertata. Kemudian yang berikutnya masalah kesehatan ini juga jadi concern pemerintah, ditambah dengan pendidikan. Karena pendidikan ini juga ada PR tahunan yang selalu menjadi kewaswasan dari masyarakat terkait dengan PPDB. Aduh, anak saya gimana nih, nggak masuk ke sini. Oh, itu ramai. Jadi ini harus jadi concern dari pemerintah. Tentu saja kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah Kota Bandung bisa melakukan upaya-upaya untuk semakin teratur dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat. Iya. Sebagian tadi kita bahas dan ditambahkan juga tadi kemacetan ya Pak ya. Kalau kemacetan ini memang di PRFM juga hampir tiap hari Pak. Ya memang kota besar ya, kota besar, apalagi kota besar seperti Bandung menjadi tujuan wisata. Sama ya di Jogja, di Bali, kota Bandung, ya begitu ya ada. Walaupun kita berharap sih tidak mesti macet ya, harusnya kan bisa ditata dengan baik. Karena dengan kemacetan tuh banyak sekali sumber daya yang hilang ya. Bahan bakar hilang, waktu hilang dan sebagainya. Mudah-mudahan transportasi publiknya semakin baik ke depannya Pak ya. Amin. Nah, tadi menarik juga disampaikan Pak Asep, berarti mindsetnya itu sebenarnya melanjutkan ya Pak. Karena sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya, pemimpin yang baru ini harusnya melanjutkan. Nah, kalau tidak seperti itu apa yang terjadi Pak? Ya, kita bicara Kota Bandung kan juga tidak berdiri sendiri ya. Kota Bandung pasti juga mau tidak mau dia punya peran besar dari kebijakan-kebijakan dari pemerintah provinsi secara umum ya, fungsi koordinasi dan sebagainya. Begitupun pemerintah pusat. Bahkan kalau kita bicara tentang RPJPD misalnya, rencana pembangunan jangka panjang daerah, itu juga kan tidak lepas dari rencana pembangunan jangka panjang nasional. Ya mau kemana nih? Program-program strategik dari nasional. Dan ketika kita bicara juga tentang rencana Kota Bandung ke depan dalam 5 tahun ke depan, ini juga kan pasti ada teknokratiknya yang sudah kita lakukan. Bahkan visi misi wali kota pun pasti dia tidak akan keluar dari apa yang menjadi visi misi dari Kota Bandung ke depan. Oleh karena itu bahwa hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintah dalam hal ini wali kota sebelumnya itu dilanjutkan. Tapi kalau ada hal-hal yang dianggap tidak tepat, ya, belum misalnya tidak sesuai dengan zamannya, atau ada hal-hal peraturan daerah yang harus direvisi, menurut saya tidak ada salahnya. Kenapa tidak? Selama itu sesuai dengan aturan perundang-undangan, dengan peraturan, ya tidak ada salahnya. Toh yang paling penting adalah punya kebermanfaatan yang baik buat masyarakat kita. Baik. Harus optimis ya Pak ya, Bandung lebih baik lagi ke depannya ya? Ya, optimis itu menjadi bagian yang harus tetap kita miliki ya. Karena optimisme dan harapan itulah yang menggerakkan kita untuk terus membangun Kota Bandung ke depan. Baik. Boleh nih Pak, kan belakangan sering muncul Bandung Gotham City kayak di film Batman itu Pak. Iya. Pak Asep, itu Garut gimana itu? Ya sangat merusak citra ya, merusak citra Kota Bandung karena seringkali hal-hal yang negatif itu cepat viral ya. Hal-hal yang dianggap sesuatu yang bad news itu jadi good news ya. Nah artinya bahwa ini juga harus jadi perhatian pemerintah. Bahwa Bandung harus menjadi kota di mana kotanya kan masyarakatnya somea, HD Kasema, senyum, kemudian ya dengan tutur kata yang baik. Ini harus menjadi concern masyarakat Bandung. Bandung mah gitu lah. Itu harus jadi brand baru nih. Orang Bandung mah sampahnya dipilah. Orang Bandung mah balager. Orang Bandung mah somea kasema. Nah itu harus menjadi citra kita. Dan itu menjadi tanggung jawab semua kita masyarakat Kota Bandung. Walaupun tentu saja pemerintah harus turun tangan dan punya peran bagaimana untuk mengurangi peluang-peluang itu. Salah satunya apa misalnya? Ya tentu pihak keamanan dalam ini harus punya kerja keras otomatis ya.
Karena Bandung menjadi kota yang tadi dikunjungi banyak orang dan orang datang kan dengan berbagai niatannya, ya macam-macam. Artinya aparat juga harus siap sigap untuk mengantisipasi itu. Tapi juga hal lain memang Bandung harus dirawat oleh kita, ya penangan-penangan jalan yang sudah ada itu harus dirawat oleh kita, ya kemudian lampu-lampu yang mati harus diperbaiki kembali supaya ya ketika Bandung caang gitu ya, kemudian Bandung terang. Yang mudah-mudahan bisa mengurangi itu. Di samping memang buat teman-teman yang mungkin jalan-jalan di malam hari atau di tempat-tempat tertentu harus juga waspada, ya. Jangan terlalu mencolok yang mengundang orang. Kan yang namanya kejahatan itu ada keinginan, ada peluang, ada kesempatan. Nah ini kita juga harus hindari dari teman-teman. Ya kira-kira kalau tempat-tempat di situ dianggap rawan, hindari oleh kita. Kemudian dari pemerintah harus hadir di situ untuk membuat lingkungan lebih aman dan sebagainya. Oke, baik Pak. Terakhir nih Pak Asep, masyarakat juga ingin lebih diberikan penjelasan lagi mengenai fungsi DPRD. Kita ajak masyarakat untuk kolaborasi Pak dengan DPRD supaya bisa memberikan pengawasan kepada pemerintah, membangun kota kita tercinta. Apa nih Pak yang ingin disampaikan ke masyarakat? Ya pendengar PRR, kita ini kan DPRD punya tugas 2024-2029. Ada 50 orang anggota DPRD dari 7 dapil di Kota Bandung ini. Pasti banyak hal-hal yang menjadi harapan masyarakat dan itu tidak akan tuntas hanya dikerjakan juga oleh teman-teman DPRD. DPRD betul, dia punya tugas tanggung jawab amanah dari masyarakat. Mereka sudah dipilih oleh masyarakat dan mereka harus kerja. Kita harus kerja serius, sungguh-sungguh untuk menyelesaikan, kemudian mentuntaskan apa yang menjadi harapan masyarakat. Tapi juga ini juga perlu partisipasi dari semua orang. Ya kita juga sebagai masyarakat tadi ya, ketika kita siapkan misalnya aturan-aturan terkait dengan lingkungan, yuk kita juga jaga. Ini Bandung kita, ini Bandung yang ya sudah dibangun oleh tokoh-tokoh terdahulu dan kita bisa menikmati hari ini Bandung, tempat di mana Bandung ini kita dilahirkan, tempat di mana kita dibesarkan, tempat di mana kita menghirup udara segar Bandung, bahkan tempat di mana kita juga mendapatkan rezeki, ya mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. Maka siapa lagi kalau bukan kita yang memelihara Bandung ini? Orang itu kita harus nyaah ke Bandung. Ini Bandung kita, Bandung yang harus kita jaga. Yuk kita bersama-sama. Kalaupun ada hal-hal dari masyarakat, teman-teman ingin menyampaikan aspirasi, sampaikan juga kepada kami. Ya bisa langsung datang ke DPRD, bisa melalui website kami atau melalui komunitas-komunitas, silakan. Bahkan di perda-perda kami juga ada sosialisasi dan sebagainya. Ya tentu kami masih ada beberapa hal yang harus disempurnakan dalam pekerjaan-pekerjaan kami, tapi kami bersama teman-teman di DPRD konsen betul ingin menuntaskan di 5 tahun ke depan ini bekerja lebih baik agar memberikan kontribusi yang bermanfaat buat masyarakat. Amin. Semoga sehat selalu Pak Asep. Amin. Mohon doanya dari semua PRFM. Mudah-mudahan nanti kita bisa terus berkolaborasi ke depannya Pak ya, untuk membangun kota kita bersama wali kota terpilih juga. Karena wali kota tentu saja ini juga harus disupport, didukung ya supaya kerja-kerja mereka kita berikan kesempatan untuk bekerja, mengaktualisasikan apa yang menjadi visi misinya, ya sambil tentu saja tidak menghilangkan rasa kritis kita. Nah itu dia Pak. Iya. Nah kita pengen Pak Asep dari DPRD juga selalu kritis bersama dengan masyarakat. Betul. Siap. Terima kasih Pak Asep atas waktunya. Sama-sama terima kasih nih. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ketemu lagi. Amin. Hatur nuhun Pak. Demikian pendengar PR, perbincangan kita bersama dengan Ketua DPRD Kota Bandung Bapak Asep Mulyadi. Saksikan nanti di YouTube PRFM bersama dengan narasumber lainnya. Saya Iqbal Pratama pamit undur diri. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Pak. Sami-sami. Insyaallah.